Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Saya ingin berbagi cerita tentang biografi yang dituliskan oleh Muhammad Ali, seorang petinju legendaris dari Amerika Serikat. Dan ini masih ada kaitannya dengan Olimpiade. Seperti kita tahu bahwa Muhammad Ali, nama beliau adalah dulu Cassius Clay. Saya sebutkan Cassius Clay ini adalah seorang peraih medali emas di cabang tinju Olimpiade tahun 1960 di Roma, Italia. Dan seperti kita tahu bahwa pada tahun 1960-an, bahkan walaupun Amerika itu sudah merdeka sudah sekian ratus tahun, tapi yang namanya perbedaan warna kulit itu sangat tajam saat itu di Amerika. Di biografinya Muhammad Ali itu disebutkan bahwa ketika beliau pulang dari Roma dan beliau membawa medali emas dikalungkan di lehernya, beliau ini pergi ke salah satu restoran di kota kelahirannya beliau, yaitu di Louisville. Dan saat itu restoran itu memang terkenal restoran yang sangat diskriminatif. Dan restoran itu memang ada tertulis whites only, jadi orang kulit putih saja, tidak menerima orang kulit hitam. Dan Muhammad Ali ini masuk ke dalam restoran itu dengan mengalungkan medali emas Olimpiadenya dengan menunjukkan bahwa saya warga negara Amerika, saya mengharumkan negara Amerika di ajang Olimpiade. Itu pesan yang ingin disampaikan. Begitu beliau masuk, ternyata beliau diusir dari restoran itu. Karena apa? Karena beliau berkulit hitam. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh Muhammad Ali ini? Beliau buang medali emas itu ke sungai Ohio. Teman-teman bisa akses di internet bagaimana cara Muhammad Ali itu melawan diskriminasi karena perbedaan warna kulit. Kemudian apa yang terjadi pada tahun 1996 ketika Amerika Serikat, atau lebih tepatnya kota Atlanta, menjadi tuan rumah Olimpiade, Muhammad Ali saat itu ditunjuk sebagai orang yang menyalakan api Olimpiade. Dan saat itu pihak Komite Olimpiade memberikan kembali ke Muhammad Ali medali emas. Jadi pihak Olimpiade membuat satu medali emas untuk Muhammad Ali, medali emas yang sama dengan waktu Muhammad Ali menerima medali tahun 1960 di Roma. Jadi pesan yang dibawa oleh Muhammad Ali itu sangat jelas bahwa dia melawan semua yang namanya diskriminasi, termasuk diskriminasi warna kulit. Baik, itu cerita pertama. Cerita kedua ini adalah mengenai salah satu pemain golf terkenal Amerika berkulit hitam. Tentu teman-teman tahu siapa? Ya, betul, Tiger Woods. Seperti kita tahu bahwa Tiger Woods itu dilahirkan tahun 1975. Dan bayangkan, kita bicara tahun 1975 dan segregasi putih dan hitam itu masih jelas di sana. Dan apalagi pada waktu Tiger Woods anggaplah sampai umur 10 tahun, berarti ya sampai umur pada tahun 1985, itu olahraga golf itu didominasi oleh orang yang berkulit putih, ya. Jadi begitu Tiger Woods mulai berlatih golf di lapangan golf yang terkenal, biasanya lapangan golf yang terkenal itu kan karena olahraganya didominasi oleh orang kulit putih, maka Tiger Woods ini menjadi sebuah anomali, sebuah keanehan. Satu, secara umur dia sangat muda. Yang kedua, secara kulit dia berbeda dengan yang lainnya. Sehingga kalau kita membaca di salah satu biografinya Tiger Woods, disebutkan bahwa Tiger Woods mengatakan bahwa setiap kali dia datang ke lapangan-lapangan golf yang didominasi oleh orang kulit putih, itu pandangan orang-orang yang melihat dia itu seperti, kamu ngapain di sini? Kamu nggak boleh ada di sini. Itu kesan yang diterima oleh Tiger Woods ketika Tiger Woods itu bermain di lapangan golf tersebut. Sehingga Tiger Woods itu pernah mengatakan bahwa untuk bisa dianggap sama dengan kulit putih, saya harus 2 kali lebih baik dari segi prestasi dibandingkan anak-anak kulit putih yang lain. Itu baru dianggap sama. Kalau prestasi saya sama dengan anak kulit putih, misalkan anak kulit putih itu juara amatir golf di mana, saya juara amatir golf di sini, begitu, itu belum dianggap sama. Saya masih dianggap lebih di bawah lagi. Karena apa? Karena saya kulit hitam. Jadi, saya harus 2 kali lebih baik, 3 kali lebih baik, supaya mereka bisa menganggap prestasi saya sama dengan mereka.
Nah, teman-teman, dua contoh ini sebenarnya adalah contoh klasik ya, bahwa di mana diskriminasi warna kulit, diskriminasi karena kita terlahir berbeda, itu bisa memberikan kekuatan mental yang sangat baik kepada mereka yang ditindas ya. Nah, apakah semua rakyat Amerika saat itu seperti itu? Jadi mereka berpikir putih sama hitam. Saya tidak yakin semua rakyat Amerika seperti itu. Tapi karena sistemnya dibuat seperti itu, maka akhirnya banyak dari mereka itu tidak mempunyai pilihan. Akhirnya mengikuti aturan yang kononnya aturan itu adalah sesuai dengan konstitusi negara. Ya. Berbicara tentang orang yang ekstrim, itu memang selalu ada di negara manapun. Bagaimana kita untuk menanggapi orang-orang yang ekstrim ini? Seperti teman-teman tahu bahwa Olimpiade masih terus berlangsung di Paris 2024. Dan seperti teman-teman tahu juga bahwa salah satu wakil Malaysia, yaitu ganda putri, itu berhasil masuk di 4 besar di ajang Olimpiade. Meskipun kedua mereka ini tidak berhasil merebut medali perunggu, karena beliau juga kalah di ajang perebutan medali perunggu, tapi sebagian besar, ya, saya mengatakan sebagian besar rakyat Malaysia mengapresiasi perjuangan yang dilakukan oleh ganda putri Malaysia, yaitu Perlitan, berbangsa Cina, Malaysia menyebut bangsa, dan yang satu lagi Tina yang bersuku India. Oke, seperti kita tahu bahwa di setiap negara itu yang namanya ekstrim itu selalu ada, dan biasanya yang kaum yang bukan ekstrim atau kita sebut moderat, mereka tidak terlalu banyak membuat perhatian. Oleh karena itu kita selalu menyebutkannya silent majority. Berbicara tentang yang ekstrim, saya tertarik kemarin atau 2 hari yang lalu ketika ada salah satu akun yang ada di X ya, X atau Twitter, dulunya Twitter. Yang mengejutkan saya itu adalah tulisan atau cuitan yang ditulis oleh beliau ini. Beliau menuliskan seperti ini: semoga Malaysia mewajibkan pakaian yang menutup aurat untuk pemain badminton negara kita. Jika mereka menolak, lucut kerakyatan karena menghina Islam. Nah, lucut itu maksudnya kewarganegaraannya dicabut karena dianggap menghina Islam. Kalau teman-teman perhatikan, cuitannya itu menunjukkan bahwa betapa arogannya orang ini mengatakan bahwa Malaysia itu dia yang punya. Jadi yang 2 orang atlet ini yang berjibaku di lapangan, yang mati-matian di lapangan, itu dianggap kurang Malaysianya hanya karena tidak menggunakan pakaian yang dianggap tidak mengikuti kaidah Islam. Ini sangat disayangkan sebenarnya. Dan walaupun cuitannya ini sudah dihapus oleh orang ini, tapi cuitannya ini sempat di screenshot oleh beberapa netizen. Dan kemudian apa yang terjadi setelah cuitannya itu dihapus, beliau mengganti tulisannya dengan tulisan seperti ini: semoga Malaysia mewajibkan pakaian yang menutup aurat untuk pemain badminton negara kita. Jika mereka menolak, kita doakan agar mereka terbuka hati menerima petunjuk dan hidayahnya. Kita melihat bahwa cuitannya itu sudah berubah menjadi lebih lembut, lebih kayak seolah-olah mengayomi, tapi terlambat. Orang-orang sudah screenshot apa yang ditulis oleh orang ini, dan itu adalah menunjukkan karakter asli orang ini. Orang ini memang sangat ekstrim. Nah, ini sangat menarik. Karena apa? Karena seperti yang saya cerita tentang Muhammad Ali, tentang Tiger Woods, itu dimana pengorbanan mereka, perjuangan mereka yang membela negara Amerika, itu di negaranya sendiri dianggap nggak ada. Kan itu sangat menyedihkan ya. Dan saya bisa merasakan jika si Perlitan dengan Tina itu membaca tulisan orang ini. Dan kita bicara tentang Malaysia yang sudah diberikan kemerdekaan sejak tahun 1957. Dan orang-orang yang seperti ini masih ada yang mengatakan bahwa wah, kewarganegaraannya harus dicabut gitu. Karakter-karakter yang seperti ini tuh seharusnya Malaysia tidak mengglorifikasi orang-orang ekstrim seperti ini. Dan yang menariknya adalah ada salah satu komentar dari netizen Malaysia yang mengatakan seperti ini: thank you Pearly and Tina, we know that both of you have already do your best. Kami tahu bahwa kalian berdua telah melakukan yang terbaik. Although you didn't win a medal, don't be discouraged as you made history on your debut, becoming the first women's double to reach semifinals. Meskipun
kalian berdua tidak mendapatkan medali, jangan putus asa atau jangan menyerah. Kalian telah membuat sejarah dalam keikutsertaan pertama kali kalian di ajang Olimpik, menjadi ganda putri pertama dari Malaysia yang mencapai semifinal. Menurut saya, Malaysia itu harus lebih banyak memunculkan orang-orang seperti Craig and Sibin ini, yaitu yang memberi semangat kepada atletnya, apapun bangsa atlet itu. Kita tahu bahwa dalam olahraga kita tidak membedakan warna kulit, dalam olahraga tidak membedakan suku, dalam olahraga tidak membedakan bahwa kamu bangsa yang lebih tinggi dibandingkan bangsa yang lain. Kita tentu masih ingat tentang waktu Hitler berkuasa, di mana saat itu mereka menganggap bahwa bangsa yang paling besar itu adalah bangsa Arya. Dan kita juga mungkin masih ingat ketika ada waktu lari 100 meter, di mana yang menang itu justru warga Amerika kulit hitam. Bayangkan, artinya juga mendapat diskriminasi di negaranya dan juga mendapat diskriminasi di ajang Olimpiade itu sendiri, karena waktu itu Olimpiadenya diadakan di Jerman. Jadi sekali lagi bahwa olahraga itu harusnya tempat untuk pengakuan bahwa tidak ada bangsa yang lebih tinggi, tidak ada bangsa yang lebih rendah. Semuanya adalah hasil dari usaha dan kerja keras masing-masing. Jadi tidak ada itu bangsa yang istimewa, tidak ada. Dalam olahraga semua sama. Sekarang mari kita berbicara tentang kosakata. Kosakata pertama yaitu kosakata estafet. Estafet menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah pertama istilah dalam olahraga lomba, lari atau renang beregu dengan cara pembagian jarak tempuh di antara para peserta. Pada akhir bagiannya masing-masing menyerahkan benda, misalnya tongkat atau bendera, pada peserta berikutnya. Arti kosakata kedua adalah perjalanan yang dilakukan dengan berganti-ganti kendaraan. Seperti biasa, apakah ada kosakata estafet dengan ejaan ESTAFET, estafet, di dalam Kamus Melayu Malaysia? Tidak ada. Yang ada adalah estafette, 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 dan di situ dituliskan itu adalah kosakata pinjaman Indonesia Belanda. Apa definisinya? Perlombaan lari, buka kurung, berenang, berganti-ganti. Itu saja. Nah, teman-teman bisa membandingkan di belakang saya, sebelah kiri dan sebelah kanan, bahwa di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikenal adalah estafet. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa kosakata di Kamus Melayu Malaysia yang disebutkan itu kosakata Indonesia Belanda, tapi dituliskan dengan ejaan berbeda. Itu pertama. Kemudian yang kedua, apakah kosakata estafette yang seperti yang tertulis di dalam Kamus Melayu Malaysia ini digunakan di Malaysia? Saya nggak yakin kosakata ini digunakan di Malaysia. Kenapa kosakata itu dipinjam? Seperti yang selalu saya sebutkan bahwa memang rakyat Malaysia itu haus akan pengetahuan tentang kosakata yang digunakan di Indonesia. Kosakata ini sangat spesifik Indonesia, di mana kalau kita berbicara tentang Soekarno-Hatta, tokoh proklamator Indonesia, kedua orang yang mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia dengan membacakan teks proklamasi itu, maka Indonesia selalu memberikan gelar kepada mereka berdua ini adalah Dwi Tunggal, Soekarno-Hatta. Apa definisi kosakata Dwi Tunggal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Pasangan yang sangat erat dan kokoh antara dua hal. Tokoh di sini disebutkan atau diberikan contoh Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Nah, seperti biasa, apakah ada kosakata Dwi Tunggal di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka? Ada. Dan itu disebutkan sebagai kosakata pinjaman bahasa Indonesia. Apa definisi kosakata Dwi Tunggal, kosakata pinjaman bahasa Indonesia di Kamus Melayu Malaysia? Dua, tetapi seakan-akan satu juga. Maksudnya apa ini? Mungkin maksudnya 2 in 1 ini ya, dua tapi seakan-akan satu juga gitu, 2 in 1. Kalau 3 in 1 itu tritunggal gitu. Apakah kosakata Dwi Tunggal ini digunakan di Malaysia? Enggak.
Lantas untuk apa kosakata ini dipinjam? Ya untuk menambah pengetahuan rakyat Malaysia yang memang haus akan pengetahuan tentang kosakata bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, di Kamus Melayu Malaysia, mengapa definisinya bisa berbeda? Ya karena ya suka-suka Malaysia, walaupun kosakata itu pinjaman dari bahasa Indonesia. Dan ini mengkonfirmasi komentar dari salah satu netizen Malaysia yang mengatakan, oh kami menggunakan kosakata itu suka-suka kami aja, nggak perlu kami nuliskan sesuai dengan definisi dari sumber asalnya, kami pakai aja, ya begitu ya. Jadi mengkonfirmasi itu semuanya. Baik teman-teman, sehat walafiat selalu. Dadah.